warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyajikan materi kami tentang peran bahasa dalam kasus-kasus hukum dan pengadilan berdasarkan diskusi kasus. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah linguistik forensik. Dan perkenalkan, saya Nabila Mailani sebagai pemateri 1. Saya Nabila Rahmadani sebagai pemateri 2. Saya Mutia Rafi sebagai pemateri 3. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu bahasa dan hukum. Bahasa hukum merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan proses peradilan. Bahasa hukum dituntut memiliki sifat jelas, tegas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Namun, dalam praktiknya, bahasa hukum seringkali kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Kemudian, dalam kajian linguistik, hubungan antara bahasa dan hukum dikaji dalam bidang linguistik forensik. Linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik yang menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks hukum, seperti analisis pernyataan saksi, kontrak, ancaman tertulis, hingga interpretasi undang-undang. Selanjutnya, bahasa dalam hukum memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi representatif untuk menyampaikan fakta dan informasi dalam persidangan. Kemudian, fungsi argumentatif digunakan oleh jaksa dan pengacara dalam menyusun tuntutan dan pembelaan. Kemudian, ada fungsi persuasif untuk mempengaruhi hakim atau juri melalui retorika hukum. Kemudian, fungsi performatif. Bahasa yang sekaligus merupakan tindakan hukum seperti menjatuhkan vonis atau menetapkan terdakwa bersalah. Setelah materi selanjutnya itu ada peran bahasa dalam kasus hukum. Yang pertama, bahasa dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa. Nah, dalam persidangan, kesaksian dan keterangan terdakwa itu tidak hanya dinilai berdasarkan informasi yang disampaikannya, tetapi juga berdasarkan cara dia menyampaikannya, mulai dari pemilihan diksi, lalu struktur kalimat, tingkat kepastian, hingga pola narasi itu dapat mempengaruhi persepsi hakim terhadap kredibilitas dan konsistensi suatu pernyataan. Nah, secara linguistik, penggunaan penanda ketidakpastian meliputi mungkin, sepertinya, saya kira, atau kalau tak salah, itu dapat menunjukkan sikap epistemik penutur terhadap informasi yang disampaikannya. Nah, bentuk-bentuk modelis seperti ini itu dapat ditafsirkan sebagai kurangnya keyakinan atau ketidakpastian, sehingga dia itu berpotensi untuk menurunkan bobot kesaksian. Nah, sebaliknya, pernyataan yang lugas dan konsisten itu tuh sering dianggap lebih meyakinkan. Nah, namun perlu kita ketahui bahwasanya ada faktor psikologis seperti tekanan, rasa takut, atau rasa trauma yang dapat mempengaruhi cara seseorang bertutur di ruang sidang. Nah, yang kedua itu ada ambiguitas dan multitafsir dalam undang-undang. Nah, bahasa yang ambigu dalam peraturan perundang-undangan itu dapat menyebabkan perbedaan penafsiran. Kata atau frasa yang didefinisikan tidak jelas itu dapat dimaknai berbeda oleh penegak hukum. Nah, hal inilah yang sering menjadi dasar munculnya perdebatan hukum atau judicial review. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ada bahasa sebagai alat kekuasaan. Nah, dalam ruang sidang, bahasa itu juga mencerminkan relasi kekuasaan. Hakim itu memiliki otoritas dalam mengatur jalannya persidangan melalui tuturan-tuturan. Nah, sementara itu terdakwa atau saksi berada di posisi yang lebih lemah secara linguistik maupun sosial. Selanjutnya adalah analisis diskusi kasus. Sebagai contoh, kita mengambil kasus pencemaran nama baik di media sosial. Adapun peran bahasa yang dapat dilihat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penafsiran makna kata. Nah, untuk melihat apakah suatu unggahan tersebut termasuk ke dalam kritik, opini, ataupun penghinaan, itu sangat bergantung pada analisis makna kata dan konteks penggunaannya. Perbedaan pemilihan kata dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah pernyataan tersebut termasuk ke dalam ranah yang membebaskan berpendapat atau malah justru melanggar hukum. Yang kedua ada konteks tutur. Dalam kajian pragmatik, makna tidak hanya ditentukan oleh kata-kata saja, tetapi juga dalam konteks situasi, maksud penutur, dan interpretasi pendengar. Kalimat yang sama dapat memiliki arti yang berbeda apabila diucapkan pada situasi yang berbeda pula.
Lalu yang ketiga ada analisis niat atau intention. Dalam beberapa kasus pidana, niat pelaku itu menjadi unsur yang sangat penting dalam kasus tersebut, karena bahasa yang digunakan dapat dianalisis untuk melihat apakah di dalamnya ada unsur kesengajaan ataupun tidak. Misalnya itu seperti untuk menyerang, merendahkan, ataupun mencemarkan nama baik seseorang. Lalu yang terakhir ada bukti linguistik. Dalam kasus tertentu, seperti ancaman tertulis maupun pesan anonim, analisis gaya bahasa atau stilometri dapat digunakan untuk mengidentifikasi penulis berdasarkan pola kebahasaan yang khas. Yang terakhir ada dampak penggunaan bahasa terhadap keadilan. Jika kita menggunakan bahasa yang tidak jelas, itu dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam persidangan, merugikan pihak tertentu, menghambat akses masyarakat terhadap keadilan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang tepat dan transparan dapat meningkatkan keadilan, kepastian hukum, serta pemahaman publik terhadap proses hukum.